Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya, silakan duduk. Halo, selamat siang Ailin. Bagaimana kabarnya hari ini? Lumayan baik, Bu. Lumayan baik. Sepertinya ada sesuatu ya. Bisa dibilang begitu, Bu. Akhir-akhir ini ada beberapa masalah yang saya hadapi, Bu. Baik, Ailin akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Biasa ya, Bu, sudah kelas 12, ini aku semakin sudah bekerja deadline, kebetulan ditambah lagi persiapan ujian, Bu. Lalu pasti butuh usaha dan kerja keras ya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah, Ya, begitulah, Bu. Saya pusing sekali. tapi harus selalu semangat ya Nak. Ibu yakin pasti Ailin bisa mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Oh, ngomong-ngomong nih, apa sih kegiatan yang dilakukan Ailin selain belajar ataupun menyelesaikan tugas-tugasnya? Kalau bulan minggu terakhir sih, Bu, saya masih bisa mengikuti kontrol. Hanya saja sejak saya mengikuti berbahasa Inggris 2 minggu yang lalu, saya sudah jarang dengan memberikan terlebih lagi berbahasa Oke, berarti kesibukan Ailin itu bukan diri untuk mengerjakan tugas dan persiapan Indonesia. Betul. Oke, nanti. Nah, kalau ibu boleh tahu nih ya, apa sih tujuan Ailin datang ke sini menjumpai ibu? Nah, boleh. Sebelumnya kan Ailin sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya 2 bulan lalu kan. Nah, apakah Ailin masih ingat asas-asas konseling yang harus dipatuhi? Saya ingat, Bu, itu ada asas kerahasiaan. Jadi sebenarnya apa cerita yang terungkap di sesi konseling ini akan terjadi keamanannya dan tidak akan ada yang mengetahui selain konseling dan konselor. Itu kan, Bu? Betul sekali Ailin. Di sini Ailin bebas untuk menceritakan masalah Ailin tanpa diketahui siapapun, dan dalam konseling ini ada juga yang namanya asas keterbukaan, di mana dalam konseling ini Ailin bersedia untuk lebih terbuka atas permasalahan yang dihadapi Ailin sendiri. Dan selain itu ada asas kesukarelaan, di mana Ailin datang ke sini, datang secara sukarela bertemu saya di ruangan ini tanpa paksaan siapapun. Baik, ini Ibu sebagai guru BK dan sebagai fasilitator, di mana Ailin harus bisa menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Ailin sendiri. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling ini, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Ailin dalam sesi konseling ini? 15 sampai 18 menit sudah cukup. Baik, kalau begitu kita sepakati ya, dalam sesi konseling ini kita sepakati waktu yaitu 15 sampai 18 menit ya. Nah, kalau begitu Ailin bisa menceritakan permasalahan apa sih yang dihadapi Ailin akhir-akhir ini yang membuat atau menjadi alasan Ailin untuk belajar. Saya senang sekali mengulas kerja saya seperti itu yang membuat saya semakin malas untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Memangnya tugas Ailin yang menumpuk itu membuat Ailin stres ya? Iya, Bu, sekali tugasnya banyak, sistem dan aturan pengerjaannya bagus sekali, Bu. Oh, berarti dengan tugas yang menumpuk dan pekerjaan tugas yang sangat rumit itu membuat Ailin malas mengerjakan tugas tersebut, betul bukan? Iya, Bu, saya sangat pusing. Baik Ailin, di sini mau bertanya, dari skala terendah 0 sampai hingga tertinggi 10, berapa tingkat stres yang dialami Ailin saat mengerjakan tugasnya?
saya pikir mungkin di angka 8 tuh. Jadi Aileen merasa tingkat stres Aileen dalam mengerjakan tugas itu ada di tingkat yang ke-8. Mengapa tidak ada di skala 9 atau 10? Karena saya masih merasa mempunyai sisa semangat untuk mengerjakan tugas saya, Bu. Oh, berarti ada kemungkinan rasa stres yang dialami Aileen itu bisa diatasi, benar kan? Iya, Bu. Kalau saat ini skala stres yang dialami oleh Aileen itu ada di angka 8, berarti dari skala 0 sampai 7, berapa skala yang diharapkan Aileen setelah mengikuti sesi konseling ini? Kenapa memilih target skala 3? Apa hasilnya? Saya harap setidaknya dapat mengembalikan semangat dan termotivasi dalam mengerjakan tugas. Dengan begitu, rasa stres saya bisa berkurang. Baik, kalau begitu, Ibu mau bertanya nih, dalam jangka waktu berapa lama Aileen mampu mengerjakan atau menyelesaikan tugas itu dalam sehari? Biasanya saya dapat menyelesaikan tugas sekolah itu dengan waktu 3 sampai 4 jam per tugas. Nah, di saat Aileen itu mampu mengerjakan minimal satu tugas sekolah. Nah, bagaimana sih perasaan Aileen sendiri? Saya merasa sangat senang dan lega. Ya, betul sih. Pasti ada rasa kelegaan dan kesenangan dalam diri setelah itu menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Aileen itu mampu menyelesaikan suatu tugas itu yang menurut Aileen itu rumit? Saya membaca buku, video pembelajaran, artikel dan video pembelajaran lainnya untuk dijadikan referensi saat saya mengerjakan tugas itu. Terkadang saya juga berdiskusi dan bertanya pada teman-teman bagi menguasai macam pelajaran tersebut. Bagus sekali itu Aileen. Jadi di sini Aileen dalam mengerjakan tugas itu mencari referensi, baik itu video pembelajaran dan ataupun aplikasi yang menunjang Aileen mengerjakan tugas. Baik, Aileen, tadi saya mendengarkan ada harapan Aileen untuk mengembalikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, menurut Aileen sendiri, langkah apa sih yang harusnya dapat dilakukan Aileen dalam menumbuhkan semangat? Saya mungkin akan banyak berdiskusi dan belajar bareng dengan teman-teman saya. Dan saat ada kesempatan, saya ingin bertanya kepada guru mata pelajaran yang menurut saya belum dipahami atau dikuasai. Betul sekali Aileen, benar-benar bagus sekali. Dan di dalam menyelesaikan tugas tadi Aileen berkata berdiskusi dengan teman. Dan di dalam diskusi itu juga teman-teman yang teman-teman Aileen juga saling menyemangatikan, saling memotivasi. Nah, lalu langkah apa sih yang akan Aileen lakukan? Saat akan mengerjakan tugas, saya akan berusaha menjauhkan barang-barang yang membuat saya tidak fokus. Memangnya apa saja sih hal-hal yang menghambat atau menghilangkan semangat Aileen dalam mengerjakan tugas? Jadi, saat saya mengerjakan tugas di laptop, tak jarang saya selalu tertarik untuk membuka media sosial dan website lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas. Asik sendiri sampai lupa dengan tujuan saya mengerjakan tugas. Terkadang juga saat ada notif WhatsApp, Instagram, email, saya selalu penasaran untuk membuka sampai lupa sudah membuang barang waktu. Jadi Aileen berharap dapat menjauhkan handphone dan menghindari membuka WhatsApp atau media sosial yang tidak berkaitan dengan tugas sekolah Aileen ya. Lalu langkah apa saja sih yang dapat dilakukan Aileen selanjutnya? Kalau saya membuat sebuah catatan deadline setiap tugas, lalu saya tempelkan di meja belajar supaya semangat saya terpacu jika melihat deadline tugas yang semakin dekat.
Nah, bagus sekali sih itu Aileen. Dan itu akan memberikan semangat yang lebih lagi ya dalam mengerjakan tugas Aileen. Nah, terakhir apalagi nih yang menurut Aileen bisa dilakukan? Saya akan memperbaiki rutinitas hidup saya sehari-hari. Contohnya, saya akan menetapkan jadwal kegiatan saya setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dengan begitu, saya jadi bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas dan bertanggung jawab atas jadwal yang sudah saya buat. Nah, betul sekali itu Aileen. Dengan begitu, rutinitas Aileen itu lebih teratur kan, dan Aileen itu bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas ataupun melakukan hobi Aileen yang lain. Iya, Bu. Nah, Aileen, sudah cukup ya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Aileen ke depannya untuk mempunyai semangat dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, Ibu ulangi, tadi Aileen mengatakan bahwa dalam mengerjakan tugas itu Aileen berdiskusi dengan teman-teman, belajar bareng. Lalu yang kedua itu Aileen menjauhkan barang-barang yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya itu Aileen membuat setiap deadline tugas dan menempelkannya di meja belajar. Dan yang terakhir itu Aileen membuat rutinitas dari bangun pagi sampai tidur. Benar begitu Aileen? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih, apakah Aileen itu sudah yakin dengan langkah-langkah yang Aileen tetapkan ke depannya? Saya yakin, Bu. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya apa sih kegiatan yang menghambat Aileen itu dalam mengerjakan tugas? Jadi saya mudah terpancing untuk membuka handphone sebelum mengerjakan tugas, Bu. Saya biasanya membuka website game online di laptop, untuk YouTube dan lain-lainnya, Bu. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, kapan sih Aileen mulai mengerjakan tugasnya? Ya, bisa saja langsung mengerjakan kalau tidak keburu lelah, Bu. Kadang mau ditunda, Bu, dan dikerjakannya kalau sudah mood dan ada niat lagi, Bu. Begitu ya. Dan menurut Aileen, apakah hal-hal tersebut itu membuat Aileen lebih cepat eh, mengerjakan tugas? Tidak, Bu. Malah terkadang ada tugas yang baru saya kumpul setelah lewat deadline, Bu. Kalau begitu, apakah dalam hal ini Aileen bersedia untuk menghindari hal-hal tersebut untuk punya semangat dalam menyelesaikan tugas tepat waktu? Iya, Bu, saya akan berubah ke depannya. Bagus sekali Aileen. Saya sangat senang mendengarnya bahwa Aileen itu punya niat untuk berubah lebih baik dan punya semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Semoga dimudahkan ya Aileen. Amin, terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya saya ingin Aileen dapat menyelesaikan setidaknya 2 tugas dalam sehari dan melaporkan kepada ibu saat pertemuan selanjutnya. Baik, Bu, saya akan usahakan. Nah, setelah sesi konseling ini sudah berada di skala berapa perasaan Aileen saat ini? Sekarang sudah di skala 8. Sekarang saya punya semangat baru untuk mengerjakan tugas dan saya sudah tahu apa saja yang harus saya kerjakan. Hebat Aileen, saya ikut senang mendengarnya dan semoga bisa konsisten ya anak Aileen. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau begitu, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali, Aileen? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kalau sudah dirasa cukup, kita cukupkan sesi konseling sampai di sini dulu. Terima kasih Aileen sudah bersedia mengikuti sesi konseling kali ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, Aileen. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk datang kembali
dan bertemu kepada saya. Terima kasih juga Ibu sudah bersedia mendengarkan curhatan saya Bu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Oh iya, sama-sama Airlin. Assalamualaikum Bu. Baik, Waalaikumsalam Airlin. Terima kasih.